pagi semuanya pokoknya ya. Kayaknya dibilang ini kasus kecelakaan tunggal. Ya nggak boleh. Kalau memang ini dibilang kasus kecelakaan tunggal, kenapa itu orang-orang dulu diarahkan ya yang namanya untuk ke kasus yang namanya Vina. Motivasinya Rudiana apa dalam kasus ini? Ya kan, motivasi yang namanya Rudiana apa? Coba kalau saya nggak senggol-senggol dia, itu rekayasa. Ya kan nggak akan kebongkar kayak begini, maju-maju semua lagi, orang ini menerima apa aja gitu loh. Di saat-saat yang namanya Peggy Setiawan disalah tangkap, harus dijadikan tersangka baru ya, dari terkuaknya film Vina. Ini udah ngendep selama 8 tahun. Ya, pagi juga. Nah itu bro, malah ada orang yang apa ya namanya, sayembara juga. Kalau ini pembunuhan, katanya masa selisih jam, dari jam sekian jam motor dibaret dan segala macam. Kalau yang namanya perencanaan, mau apa dan mau apa itu udah direncanakan sebelumnya. Itu aja ya. Gini aja deh intinya, coba tekan yang namanya Kapolri, biar nggak ini sayembarahan terlalu banyak sayembara. Tekan Bapak Kapolri itu untuk mengadakan yang namanya CCTV, ponsel mereka itu diperiksa, diambil kembali. Itu aja ya kan, nggak usah banyak sayembara deh. Ada yang 10 juta, ada yang 500 juta, yang ada berapa juta lagi, bahkan yang mau nangkap Widya 5 miliar ya kan, mau minta idih ya, orang speak up, terus kemudian orang yang godok-godok rekayasa yang namanya ini suruh tangkap. Coba kalau bukan Widya yang godok-godok ini, nyenggol orang-orang yang di sono kemarin itu, ya kan, nggak akan dibongkar lagi. Saka mungkin tetap jadi tersangka, Dede juga begitu, yang 7 juga akan terus mendekam seumur hidup, ya kan, begitu kan. Ada orang yang nggak terima loh, karena saya yang godok-godok ini ya, sebagai kita ya, empati kita buat apa namanya, keadilan penegak hukum. Ya kan, bukan ada nyari pamor saya apa, saya orang nggak ada yang bantu saya sedikit pun loh, nggak ada orang. Emang saya cari pamor ya kan, nggak ada. Konten-konten saya nggak ada berupa uang, nggak ada pamer harta, nggak ada pamor apa. Saya bukan artis, orang miskin yang temboknya jamuran, TKW, calo TKW kita itu ya kan. Apa yang saya pamerkan dari pamor itu? Nggak ada. Coba kalau Widya nggak godok-godok, Peggy Setiawan nggak akan kesenggol bro. Saka tetap di penjara, Dede nggak bakal keluar, orang nggak akan belusukan itu, ya kan? Coba, ya kan? Justru saya yang dibilang menghalangi mereka. Rencana apa lagi kemarin Putri, ya kan? Kalau nggak saya godok-godok, saya banting habis dia. Tujuannya apa dia mau tangkap Peggy Setiawan? Ya kan? Kalau nggak saya banting itu yang namanya orang yang nangkap Peggy Setiawan dulu, sampai saya senggol rekayasa itu, mana tahu? Nggak ada tahu. Nggak ada cari-cari viewers. Tinggalkan saya. Kamu jangan ngikutin deh, biar nggak ada viewersnya. Ya, saya harus bicara. Saya harus bicara. Jangan direkayasa terus. Kalian seneng mendumbal-numbalkan orang yang nggak bersalah. Ya enak aja, dikit-dikit turun ke lapangan, dikit-dikit turun ke lapangan. Kalau buka mulut ini nyenggol, ya orang yang menangkap Peggy Setiawan itu, ya orang yang saya kenal, nggak akan terkuak ini, bro. Ya kan, malah ada yang mau penjarain. Ada yang 30 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 miliar. Ya, semua orang DDM-in, ya kan, untuk cari Widya. Ya tak? Sekarang ada lagi, kebanyakan sayembara, ada yang 500 juta, ada yang 10 juta. Udahlah, ya simple aja. Ya, motivasi Rudiana kemarin ini dalam kasus ini apa? Kalau emang kecelakaan tunggal ya,
tolong noh, tekankan ke Bapak Kapolri, ya, Bapak Kapolri, CCTV, jangan berontak deh kalau rakyat bilang minta CCTV itu sama ponselnya. Jangan berontak. Ya kenapa dibilang provokator pula kita? Indonesia ini butuh keadilan, bro. Ya butuh keadilan. Jangan rekayasa terus. Ada yang 10 juta, ini kecelakaan tunggal. Ini kecelakaan tunggal. Nggak bisa dibilang kecelakaan tunggal. Nah sekarang gini, kalau emang dia bilang itu kecelakaan tunggal, godok-godok noh yang namanya Rudiana, ya kan? Anaknya mati beneran apa gimana? Ya kan? Godok-godok tuh. CCTV udah, tekankan CCTV yang di Indomar masih ada ya. Di Indomar masih ada itu CCTV. Tapi waktu itu kita tanya, CCTV itu katanya nggak bisa, udah ke-delete Bu, karena udah lama, udah 8 tahun lalu. Bisa kalau ditekankan, tinggal digodok sama yang namanya Pak Listio Sigit ini, Bapak Kapolri. Ya, nggak mungkin ini kecelakaan tunggal. Ya, jangan-jangan itu ada apa, ya kan? Ini nggak berjauhan loh dari kasus Cirebon yang satu kapal itu, ya, nggak jauh kembali dia pura-pura nangkap orang, ya kan? Ya, apa? Bukan jenis bubuk yang ditangkap dia, jenis gelintingan daun dari Aceh itu, ya kan? Kemudian 2 hari kemudian kasus Pina. Nah sekarang kita tanya, yang saksi bilang dia benar-benar masuk ke rumah sakit, ya, itu perlu diperiksa itu, ya, perlu diperiksa. Kenapa? Keadaannya itu, orang itu apakah berbusa, apakah gimana, ya kan? Termasuk yang namanya Pina, ya. Pina masih bisa bicara. Terus Soroto kemarin bilang ini ditutup pakai jaket ini. Dia nggak pakai jaket pergi. Yang tutup jaket siapa? Yang nutupin jaket. Ya kan, ada darahnya. Ya, pakai sayembara pula 10 juta. Ini dinyatakan kecelakaan tunggal. Saya menolak itu, bro. Ya, menolak itu. Saya menolak itu, bro. Kalau ini dinyatakan kasus kecelakaan tunggal, udah, intinya ya udah, ada 2 titik CCTV itu hilang. Ya, ada 2 CCTV itu hilang. Udah, tekankan ke Kapolri, minta dia. Ya, sekarang gini, dalam kasus kayak begini, ya, udah istrinya berapa, dia masih aktif aja orangnya. Tindakan Kapolri apa? Nggak ada. Dinonaktifkan dia. Dalam rekayasa kasus begini, Pak Kapolri, tolong rongok noh. Kasus ini bisa berbahaya kalau dia masih diaktifkan, ya kan? Orang-orang di belakangnya itu sangar-sangar. Ingat, Pak Rudiana itu masih megang senjata. Nanti disalahgunakan untuk ngedor orang loh, ya. Jangan bilang dabrus, harus ngedabrus ini, ya. Untuk Bapak Kapolri, ya, hentikan dulu dia sebagai dia jadi anggota. Kenapa? Kasus ini meradang. Ya, semakin sini semakin meradang. Ya, ingat, yang namanya Rudiana dinonaktifkan dulu. Bahayanya kenapa? Dia masih megang senjata. Ingat orang-orang di belakang Rudiana. Ya, ingat orang-orang yang di belakang Rudiana itu. Apa itu orang masuk-masuk bilang cari gip. Sentuloyo loh. Ini rakyat jangan dibudak dengan uang, jangan dibodohi. Ya, dikit-dikit kalau sayembara itu, sayembara ini, sayembara, nggak tergiur, bro. Ungkap fakta yang sebenarnya. Ya, emang ibu siapa? Saya orang rakyat biasa. Ingat kata yang namanya orang yang pernah menghina saya. Dia calo TKW, dia orang miskin. Ya, orang miskin harus bicara. Orang miskin harus bicara. Hentikanlah, ya, nonaktifkan yang namanya Rudiana. Kenapa? Saat ini kasus ini lagi meradang. Ingat, bro, saat ini lagi meradang. Karena yang namanya Rudiana, orang-orang di sekitarnya itu orang yang temperamen, bahayanya di sana. Kenapa? Peluru banyak, yang namanya senjata masih dipakai.
Bahayanya apa? Mencari seseorang dengan gampang dia. Ya, bisa jadi orang nanti ditembak orang-orang. Ingat itu. Ya, semoga Bapak Kapolri itu mendengar itu. Godok nih, semua kalau saya godok-godok pasti netizen ikut-ikutan semua menggodok ya. Nonaktifkan dulu itu yang namanya Rudiana. Ya kenapa? Jangan tebang pilih, udah istrinya banyak, ya kan istilahnya kan ke sana. Nah, itu Ibu Yuli masih aktif loh. Dia dulu menjadi Kapolres Kapolsek Alun ya di Cirebon. Yang namanya Bu Yuli. Itu mantan istrinya Rudiana. Ya kan? Jangan perat-perat kamu ya di sana. Nah, nonaktifkan dulu ini Rudiana karena kasus ini akan meradang. Bahaya untuk saksi-saksi itu satu. Ya, bahaya untuk saksi-saksi, dia masih memegang yang namanya senjata kalau masih dia aktif. Bahayanya kenapa? Tahu-tahu orang nanti banyak yang mati. Ya, tahu-tahu nanti orang didor-dor. Ya, ingat itu. Nonaktifkan dulu. Kenapa? Sambo juga begitu dulu. Ya, merekayasa yang namanya sutradaranya seperti itu. Ya, kasus Eliezer sama yang namanya Joshua dulu. Ya kan dia langsung diputus nonaktif. Lah kenapa? Ada apa dengan Rudiana kok kebal hukum? Pak Listio Sigit ya ketika jadi Kapolri pada waktu itu masih Bapak Tito Karnavian. Ya, Bapak Listio Sigit saat ini yang menjabat sebagai Kapolri, tolong Pak, itu dinonaktifkan dulu. Ya, nonaktifkan dulu. Dia memegang senjata. Dia pegang senjata. Bahaya ini kalau dia masih aktif, bahaya. Ya, jangan dibilang nggak bahaya. Ya, bahaya itu. Nggak ada palit. Sekarang gini, dia memenjarakan orang tidak palit kan? Kalau ini yang dibilangin kasus kecelakaan tunggal, ya dia memenjarakan segitu banyaknya orang. Apakah Rudiana itu palit? Nyok, kamu katakan saya tidak palit. Apakah Rudiana memenjarakan orang itu dengan data yang palit, bukan dari rekayasa? Kalau bukan orang ini yang teriak-teriak, ya nggak akan kesenggol. Saka tetap tersangka, Dede tetap tersangka, semua yang 7 itu masih akan terpenjara seumur hidup. Ya, Peggy Setiawan akan jadi tersangka kalau bukan mulut ini yang harus ya teriak-teriak. Kemana yang lainnya? Kita harus teriak dong, jangan diam aja. Ya, nonaktifkan itu yang namanya Rudiana. Jangan bilang kita suruhan-suruhan, bahaya. Ya kan? Kenapa? Masih banyak yang akan dipersidangkan ini. Kalau mereka ini membuka fakta yang sebenarnya, bahaya buat mereka, saksi terutama. Apanya yang takut? Semua orang akan takut sama Tuhan, bukan takut sama yang namanya Rudiana, bro. Ya, kenapa dia Tuhan kamu harus takut sama dia? Dia Tuhannya kamu yang harus kamu sembah. Bukan, jangan sampai melempem ini, hilang ini nanti kasus. Ya, hilang itu kasus. Semoga ini ya Bapak Kapolri, semoga ya bisa dia mendengarkan ya. Ayo yang lainnya speak up juga. Kenapa? Suara kita melalui digital. Ya kan, kalau datang langsung nggak mungkin bisa nemuin yang namanya Listio Sigit, nggak mungkin, ya kan? Terus ada orang, kamu aja yang lapor ke polisi, nggak mungkin ada yang bisa lapor ke polisi. Garda yang di depan situ para oknum-oknum polisi itu siapa? Apalagi yang menerima berkas, siapa mereka? Siapa yang bisa melawan mereka? Orang yang melapor dijadikan tersangka itu kebanyakan, apalagi kasus-kasus masalah warisan, apalagi kasus-kasus masalah perusahaan. Orang yang melapor dijadikan tersangka